Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini masih bisa berjumpa dalam majelis ilmu, majelis yang jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Tayyib, untuk itu tidak memperbanyak muqaddimah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari nomor 335. Babnya, pembahasannya masih berkenaan dengan pembahasan tayamum. Walaupun hadis yang kita bahas ini menerangkan tentang sifat Rasulullah dengan keistimewaannya. Termasuk keistimewaan Rasulullah adalah debu atau bumi ini bagiannya debu dibolehkan untuk bersuci, dan ternyata syariat ini tidak ada di nabi yang lain. Jadi tayamum termasuk syariat yang khususiyatun Nabi, kekhususan Nabi Muhammad, tetapi tidak dimiliki nabi yang lain. Ya, jadi jangan salah kira kita kira tayamum itu ada di semua nabi, syariatnya tidak ada. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadisnya akhbarana Jabir bin Abdullah, meriwayatkan kepada kami Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan, aku telah diberikan 5 hal, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak pernah diberikan kepada salah seorang sebelum aku. Jadi ini sebenarnya keistimewaan Nabi itu banyak daripada nabi-nabi yang lain. Khusus hadis nomor 335 ini menerangkan tentang 5 keistimewaan Rasulullah yang tidak ada istimewanya ini di nabi-nabi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini sesuatu yang memang khusus. Yang pertama, kata beliau, nusirtu birru'bi, aku ditolong dengan dijadikan rasa takut di dalam hati musuhku. Masirata syahrin, ya, sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi ada 5 di dalam hadis ini keistimewaan Rasulullah. Beliau sebut nusirtu. Nusirtu dari kata nasara. Nasara itu artinya ditolong. Ya. Oke, kita bahas saja dulu hadisnya, nanti baru kita syarahnya ya. Yang pertama,
aku ditolong dengan rasa takut dalam hati musuhku dalam sejauh perjalanan 1 bulan. Wa ju'inat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang berikutnya, dijadikan untukku bumi ini semuanya masjid dan dijadikan bumi ini suci. Sebelum Nabi enggak diberikan ini. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka siapa saja seseorang di antara umatku adrakathu shalah, dia menjumpai waktu salat, falyusalli, maka hendaknya dia salat di mana saja. Ternyata ini hanya bagi Rasulullah, nabi yang lain tidak diberikan. Semua bumi bisa dijadikan tempat salat, ya. Yang berikutnya, wa uhillat liyal maghanim, ya, dihalalkan kepada aku maghanim, ini kata dari ghanimah, harta rampasan perang. Nanti kita bahas ini. Walam tahilla li ahadin qabli, dan itu tidak dihalalkan kepada salah seorang sebelum aku. Yang berikutnya, wa u'titus syafa'ah, aku diberikan syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi, ya. Jadi nabi yang lain tidak diberikan kesempatan syafaat. Nanti kita pelajari hadisnya. Dan nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammah, tetapi aku diutus kepada manusia secara umum. Ya. Jadi ada 5 perkara yang merupakan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banggalah kita jadi umat Nabi, jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banggalah 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali bangga. Kenapa? Karena Nabi kita ini punya kekhususan yang tidak dipunyai nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama apa? Tadi kita bahas baru. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ya. Aku ditolong dengan diberikan rasa takut di hati musuhku selama perjalanan 1 bulan. Ya. Nah ini. Nusirtu birru'bi. Ru'bi itu artinya ru'ab. Ra'ab ini rasa takut yang ada, gentar yang ada, ya, yang muncul pada hati lawan. Bapak Ibu, kalau Bapak melihat ketika Allah menolong satu kaum, biasanya cara nolongnya gimana, Pak? Diberikan kita tenaga tambahan, misalnya malaikat gitu ya. Diberikan kekuatan ekstra sehingga super power, itu biasa. Tapi Nabi Muhammad lain, nabi-nabi lain ditolong, ya. Nabi Daud juga begitu, Nabi Ibrahim juga begitu, diberikan kekuatannya. Nabi Musa juga begitu, diberikan kekuatannya, dan rakyatnya diberikan kekuatan supaya bisa melawan musuh. Nabi Muhammad tidak pakai itu, loncat 2 kali lipat. Gimana? Musuh dibuat takut padahal 1 bulan perjalanan belum ketemu dengan Nabi. Ya Pak. Jadi mental musuh dibuat down. Ibaratnya apa? Sehingga Allah jadikan lawan-lawan Nabi Muhammad itu kalah sebelum berperang. Hebat gak? Nabi yang lain perang dulu tetap. Nabi Muhammad gak pakai. Ku bikin mental musuhmu down. Bapak pernah dengar kisah Heraklius? Itu di bawahnya berapa pendeta, berapa kerajaan, berapa dinasti di bawahnya. Tapi baru dapat umat surat dari Nabi Muhammad aja begini. Heraklius, raja di sana, di Roma sana, semua, termasuk Abraha, ya, anak buahnya tuh, yang punya tentara gajah, anak buahnya di bawah kerajaan Kisra. Tapi ketika Heraklius, satu negara adidaya,
orang Nasrani dapat surat dari Nabi Muhammad, surat dakwah Islam, ngeri dia, diberikan rasa takut pada hati musuh. Ya, mental musuh ini berpengaruh pada kemenangan. Justru ini kemenangan inti. Ya, makanya Bapak ingat gak Indonesia menang tuh karena apa? Karena mental ini kan, lagi senang ya kan, Indonesia dapat juara SEA Games ya. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir pertandingannya sebelumnya apa? Apa kata dia? Kalian itu unggul. Yang dulu kenapa kalian kalah katanya? Kalau teknik, skill kalian tidak kalah. Tapi yang sebelumnya pernah kalah kenapa? Karena mental kalian down sebelum bertarung. Makanya beliau bilang, Erick Thohir bilang, mental. Kalau Erick Thohir dengar live-nya nanti saya diangkat jadi wakil PSSI gitu. Jadi tim rohani jadilah ya, kita suka bola juga kadang-kadang kan. Makanya dia bilang mental. Sebelumnya kalian kalah, skill kalian tidak kalah, fisik bukan alasan, tapi mentalnya sudah drop. Makanya tadi malam yang dipecut apa? Mentalnya para pemuda kita, ya, tim Garuda Muda ini di mental apa? Kalian menang, kalian bisa, skill kalian di atas rata-rata, fisik kalian bisa kejar dia. Sehingga mentalnya yakin. Kalau bertanding mentalnya kuat, lari laju, Pak, tendangan kencang. Tapi kalau mentalnya down, main bola, itu bola penalti pun gini-gini dia punya kaki dulu. Kotek, tanya Bang Dila tuh. Beda main sparring dengan main kejuaraan. Kenapa? Tekanan mental ya. Sekarang saya tanya Bapak, kenapa kalau main bola kandang dan tandang beda? Lapangannya sama kok, bolanya sama, tapi kenapa kalau kandang itu lebih diuntungkan? Apa sebabnya? Karena ada support yang lebih kuat membesarkan mental dia, kan gitu kan? Ya. Makanya main bola tuh kandang tandang beda posisinya. Ya orang main judi aja beda, kalau di kandang ngepur satu katanya. Apa yang membedakan? Tapi janganlah berjudi, haram ya. Enggak usah. Kalau Indonesia menang, saya traktir, haram, enggak usah. Menang kalah traktir, itu yang betul. Ya, jangan main bola begitu. Jadi yang membuat orang itu bisa unggul itu karena mentalnya dulu. Ya. Nah, Nabi Muhammad diberikan keistimewaan itu. Bahkan pernah ada satu perang, belum dilawan sudah mundur lagi musuhnya. Belum dilawan, Pak. Mundur sendiri. Perang apa itu, Pak? Perang Khandaq. Perang Khandaq itu secara matematis skill kandang tandang dikepung. Nah, ini kalau ibaratnya. Ya kan? Dari luar kufar Quraisy sudah siap-siap itu. Dari dalam orang Yahudi Bani Quraidah siap menikam dari belakang. Di dalam Madinah ya orang-orang munafik siap membantu. Makanya disebut perang Khandaq itu perang Ahzab. Ahzab itu kata jamak dari Hizbun. Hizbun itu artinya golongan. Karena yang dilawan Nabi bukan satu golongan, Ahzab, banyak golongan mengepung orang Islam. Jumlahnya kalah. Secara teritorial, kondisi geografis habis di tengah-tengah. Mau ngelawan pakai apa? Ya pakai kekuatan Allah. Akhirnya dikirimlah oleh Allah ilham melalui seorang pemuda bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Veteran perang di Persia. Ini jago perang orang Persia. Kemudian apa idenya? Bikin pari. Sehingga setiap musuh yang udah ada di kelilingnya orang Islam ini, kalau mau masuk dia turun ke parit, dipanah. Akhirnya mereka tunggu momentum siapa yang nyerang. Musuh akhirnya berkemah, Pak, di sisi-sisi tepian parit Khandaq itu.
Saya sudah pernah pergi langsung ke tempatnya. Saya sudah lihat, masih ada beberapa prasasti parit itu masih ada. Ya, walaupun biasanya di paket travel ini tidak dibawa ke sana, tapi kalau mau bisa patungan 10 real kita naik taksi. Satu orang 10 real. Bapak kalau mau saya bisa anterin di Madinah Masjid Khandaq. Ada yang mau berangkat? Desember insya Allah saya berangkat. Desember. Yang mau bareng-bareng boleh nabung ya. Nabung dari sekarang 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Desember berangkat itu agak dingin musimnya. Yang mau berangkat kuatkan niat, nanti sama-sama saya bulan Desember. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Dikepung Pak. Akhirnya gimana? Musuh-musuh nunggu di seberang parit. Sampai akhirnya bagaimana? Allah kirimkan badai yang sangat kuat. Mereka berkemah, terbang kemah-kemahnya. Musuh menunggu menyerang, dalam hati ketakutan dan gemetaran. Kenapa? Ini apa yang di belakang Muhammad ini? Nyerang aja belum, badai sudah ngantam kita. Sementara Nabi Muhammad dan orang Islam baik-baik saja di situ. Tapi badainya menerpa mereka, terbang mereka punya kemah. Akhirnya apa? Belum sempat perang, bubar musuhnya, kalah duluan. Perang Ahzab namanya. Ya. Makanya kemenangan sudah didapat apabila kekalahan dan rasa takut itu sudah muncul di hati musuh. Dan itu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi perang Badar. Ya, perang Badar itu musuhnya 1000. Orang Islamnya 314, Pak. Kalau Bapak tahu 314 tanpa alustista, tanpa alat perang, karena mau cegat aja sebenarnya kan. Tapi waktu mau cegat bocor informasinya. Bocor sama cepu, ada cepunya tuh. Cepunya ngebocorin. Ya. Kalau orang kita bilang kibus. Ada kibus. Kibusnya bilang nanti Muhammad dan kawan-kawannya mau cegat kita di Badar katanya. Mereka nggak tahu kalau infonya sudah sampai ke kita. Akhirnya apa kata mereka? Ya udah, kita siapkan peralatan perang selengkap-lengkapnya. Sementara orang Islam nggak mau perang, cuma mau cegat, ambil harta yang ditawan sebelum hijrah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya musuh dengan seragam, untanya banyak, pedang-pedang yang terhunus panjang-panjang melawan sekelompok kecil nonet yang adhaf, yang sangat lemah. Bahkan dalam kata Quran itu azillah itu lembek, Pak. Lembek. Bapak kalau lawan orang, lawannya lembek, gini gitu Pak kan. Makanya dalam Quran Allah sebut itu. Ya, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Dan sungguh kami telah menolong kalian di perang Badar, keadaan kalian itu lemah, azillah, lembek. Tapi takdir Allah menentukan apa? Mental musuh udah jatuh. Sampai akhirnya Allah turunkan pertolongan dengan munculnya 3.000 sampai 5.000 malaikat. Ocar kacir itu orang kafir Quraisy itu di perang Badar, menang 314 lawan 1.000. Kenapa? Mentalnya sudah down. Nah, kalau di perang Uhud kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena mental kita sudah diselimuti dunia. Perang Uhud yang bikin kalah apa? Niatnya perang menegakkan kalimat Allah. Ketika mereka naik ke Jabal Romyah, kata Nabi, jangan kemana-mana. La tatruk hadzal makan. Pemanah-pemanah jangan kemana-mana. Tapi dari atas Jabal Romyah ini mereka lihat, udah menang kita. Itu lagi ngambil ghanimah kawan-kawan.
Bukan tawakal di perang Badar, di perang yang lain mereka betul-betul menegakkan kalimat Allah. Tapi di perang Uhud hati mereka diselimuti ghanimah. Ya udah kita turun aja, kita turun. Nanti kita nggak kebagian ghanimah. Apa kamu nggak dengar kata Nabi? Oh tapi kan kita udah menang. Padahal kata-kata Nabi itu sakral dalam Islam, Pak. Itulah sabda dan hadis beliau. Akhirnya mentalnya malah kita yang kalah duluan. Kenapa? Sudah lapar dengan ghanimah. Akhirnya dikalahkan. Khalid bin Walid, tokoh sentral yang mengalahkannya. Jadi ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi lain tidak dikasih. Nabi Musa ketika lawan Fir'aun, Fir'aun mentalnya baja, sekuat-kuatnya. Mana ada takutnya Fir'aun? Ya, kalau Nabi ini banyak orang yang ingin menzalimi Nabi Muhammad, mentalnya jatuh duluan. Bapak pernah dengar gak kisah Umayyah bin Khalaf? Ketika Umayyah bin Khalaf melihat Nabi sedang sholat di depan Ka'bah, mau diapain sama Umayyah? Mau disiram pakai kotoran unta. Ada yang mengatakan kisah ini bukan Umayyah bin Khalaf, tapi Abu Jahal. Apa yang dia lakukan? Baru mendekat sama Nabi, tiba-tiba ketakutan balik badan. Belum lagi diapa-apain, belum lagi bertumbuk, Pak. Udah balik duluan. Kenapa? Ya, ra'aitu syai'an kabir. Saya lihat ada makhluk besar dekat dengan Muhammad. Baru aku mau zalimi dia, ngeri pula aku lewat lihat makhluk itu. Tak jadilah. Padahal kalau jadi, Pak, itu siapa, Pak? Malaikat Zabaniyah yang akan cabut nyawanya dari ubun-ubunnya. Untung dia berhenti. Kalau nggak berhenti, tewas seketika, Pak. Makanya ayatnya itu kan, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Apa kata Allah? Kalla la illam yantahi, kalau sekiranya dia nggak berhenti dari niatnya menzalimi Nabi Muhammad, hambaku, nabiku, rasulku yang mulia, lanasfa'an bin nasiyah, kami pasti benar-benar tarik nyawanya lewat ubun-ubun. Nasiyah nih, nasiyah ini, Pak, kepala kita, tempat pusar-pusarnya itu. Walaupun kita bilang ini pusarnya 3, degil nih gitu. Cuman pusarnya 5, super degil ini. Ya, degil atau tidak bukan pusar, tapi dari apa? Pendidikan. Ya, nggak usah lagi dulu kalau lihat anaknya berapa, lihat di sini ada jendol, anaknya 3. Alah, ketinggalan zaman, Pak, kayak orang bodoh gitu. Nggak ada lah. Ya. Akhirnya nggak berani dia. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Siapa ubun-ubun yang mau ditarik? Orang yang mendustakan dan orang yang khati'ah, banyak dosanya. Falyad'u nadiyah, silakan dia panggil golongan-golongan keloni-keloninya. Kata Allah apa? Kami cuma lawan pakai 1 malaikat aja. Apa? Sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil 1 malaikat Zabaniyah. Suruh mereka, orang-orang kafir yang mau menzalimi Muhammad, lawan itu 1 malaikat. Mati semua kalau jadi. Kalau akhirnya dia betul-betul zalimi Nabi Muhammad, dicabut, tiba-tiba mati, kaget semua. Tapi nggak jadi. Kenapa? Dia takut duluan sebelum mengeksekusi. Itu, Pak, keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tuh, udah mau jam 7 nih kita bahas. Ya, saya harus mendalami supaya kita itu betul-betul mengambil hikmah. Rupanya dalam sejarah beliau, ya, bukti-bukti itu dibuktikan oleh Allah dengan menolong nabinya. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bunyinya wa khadhafa fi qulubihimur ru'ab. Ya, di hati musuh diberikan rasa takut. Ya.
Dalam ayat lain Al-Ahzab juga ada, di perang Ahzab di surat Al-Ahzab. Ya. Wa anzalal ladzina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ra'b, dan kami jadikan hati-hati mereka takut. Jadi kalah sebelum berperang. Ini kemenangan sejati, dan ini bantuan yang cuma privilege-nya hanya kepada Nabi Muhammad, tidak dikasih ke nabi yang lain. Keistimewaan yang pertama. Nah ini ya, nusirtu birru'bi. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, beliau menjelaskan apa maksudnya aku ditolong dengan rasa takut lawanku. Yukdhafu fi qulubi a'dai. Yukdhaf, dicampak dalam hati musuh-musuhku rasa ketakutan, padahal belum jumpa lagi. Karena di dalam hadis ini disebut masirata syahrin, sepanjang 1 bulan perjalanan. Ya, maksudnya apa? Orang sudah rencana mau perang lawan Nabi Muhammad, H-30 udah takut duluan. Ngeri nggak Pak? Kalau orang di face to face langsung takut, ini wajar. Kalau Nabi enggak, sebulan belum baru rencana kita perangi Muhammad. H-30 kenapa menggigil tiba-tiba? Jadi enggak ya kita ya? Itu Pak. Masirata syahrin, 1 bulan. Ya. Ada yang mengatakan ya, termasuk riwayat dalam Amru bi Syuaib, 1 bulan itu bukan waktu tapi jarak. Ya. Ya, karena kata-katanya adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Masirah kan jarak perjalanan, syahrin sebulan. Ya. Maksudnya apa? Bukan sebulan tapi jaraknya. Maksudnya bagaimana? Ya, aku ditolong, kata Nabi, nusirtu alal adu, aku ditolong melawan musuh, walau kana baini wa bainahum masirata syahrin. Walaupun jarak kami, musuhnya baru jalan sebulan perjalanan baru ketemu, tapi rasa takut itu sudah ada di dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ada 5 tadi kan? Yang kedua, kalau cukup ya kita bahas mungkin hadis ini aja, kalau nggak cukup ya. Yang penting 5 ini kita, ini kalau buat Maulid Nabi aja udah banyak pembahasannya kan. Yang kedua, waju'ilat liyal ardo masjidan, dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid. Masjid itu tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Ya. Jadi siapa saja di mana saja kalau ingin sholat bisa, selama ya dia sholat tempat itu bersih dan tidak ada yang dia yakini najis di dekat situ. Ya. Dan ternyata di umat-umat lain, bahkan umat Bani Israel zaman Nabi Isa, tidak boleh mereka sholat di mana saja. Gak boleh Pak. Makanya kita banyak pemain bola yang Islam, ketika mereka waktu sholat di stadion dia sholat. Boleh, memang boleh. Waju'idat liyal ardo masjidan, dan dijadikan bumi ini masjid buat aku. Kenapa? Tahuran, suci. Tapi gimana dengan kalangan Bani Israel? Nah, dalam kalangan Bani Israel disebut wa kana min qabli, kata Nabi, adapun umat-umat sebelum aku, innama kanu yusallun, sesungguhnya mereka salat fi kana isihim. Ya, mereka cuma salat di tempat mihrab dan gereja mereka. Jadi kalau dulu Bani Israel waktu ibadah dimulai, nggak ada gereja, nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah. Kenapa? Dalam syariat mereka tidak dilegalkan. Mereka harus di situ. Tapi kalau kita dibebaskan, bahkan sholat di atas kendaraan aja boleh. Ya.
Dari mana syaratnya? Makanya ada riwayat mengatakan begini dari Ibnu Abbas, walam yakun minal anbiya, tidak ada satupun seorang nabi, belum pernah seorang nabi, ahadun, seorang pun, yusolli hatta yablughu mihrabahu, dia akan sholat kecuali sudah tiba di mihrabnya. Jadi nabi-nabi yang lain pun kalau mau sholat harus di tempat khusus mihrab yang sudah ditentukan Allah. Kalau Nabi Muhammad dan umatnya bebas, selama nggak ada najis sholat di situ. Enak nggak Pak? Itu kekhususan Nabi Muhammad dan kita umatnya. Ya. Dalam riwayat Abu Umamah bunyinya, waju'ilat liyal ard, dijadikan bagiku bumi, kulluha, semuanya, wali ummati, dan juga untuk umatku, masjidan, sebagai masjid, wa tahuran, dan suci. Ya. Oleh karena itu di dalam kata paragraf ini ada kata tahuran. Ya, itulah yang disebut dijadikan bumi permukaannya bisa kalian pakai sholat dan suci untuk bersuci. Inilah bab yang kita bahas, tayamum. Tayamum itu bersucinya pakai apa? Pakai permukaan bumi, debu ya. Dan ternyata syariat tayamum pakai debu tidak ditemukan di nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nggak ditemukan. Tidak pernah umat-umat yang lain mendapatkan fasilitas kemudahan tayamum kalau nggak bertemu air dalam persucian ibadah, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak ada yang dapat, Pak, nggak ada yang dapat. Dan kita sudah pelajari sejarahnya tayamum, kan kisah Aisyah kehilangan kalung. Padahal kalung itu ada di bawah unta. Iya, kalau tahu tuh saya mau kasih tahu duluan. Cuman sayangnya saya belum lahir ya. Sehingga kata orang-orang, gara-gara kamu Aisyah, Nabi ini tertahan dari safar, sibuk nyari kalungmu yang jatuh. Ya, kata Usama bin Zaid begitu. Gara-gara kamu sampai Abu Bakar dikomplain, Abu Bakar, itu putrimu tuh, gara-gara putrimu merepotkan suaminya sang Rasul kita, gara-gara kalung jatuh. Ini tempat gak ada air, gimana nih kalau kita mau ibadah, kalau datang waktu sholat? Memanglah Aisyah nih, gitu kata orang-orang. Tiba-tiba turun ayat tentang tayamum. Malah orang ini bilang gini, berkahlah kau Aisyah, berkahlah. Kalau enggak melalui dirimu, melalui kronologis story ini, maka ayat tayamum enggak akan muncul selama-lamanya. Terus dia bilang apa? Memang tidak ada keberkahan yang tersambung kecuali dari keluarga Ali Abu Bakrin, keluarga Abu Bakar Siddiq. Itu salah satunya. Tadinya mau dikritik, cuma gara-gara ayatnya mendatangkan syariat yang memudahkan, akhirnya dipuji-puji. Begitulah manusia, ya. Nah itu dia ya. Jadi dijadikan permukaan bumi ini suci. Maksudnya apa? Tanah atau debu bisa dipakai untuk bersuci. Makanya ada kata-kata tadi, fa ayyuma rajul, maka siapa saja seseorang min ummati, di antara umatku, atas sholat, mendatangi waktu sholat, falam tajid ma'an, nggak bertemu dengan air, wajadal ardo, dia ketemunya cuma ya bumi, permukaan bumi, tahuran wa masjidan, ambil saja sedikit permukaan bumi untuk bersuci. Tak ada air, dia cari air tak ada, maka kata Nabi apa? Silakan ambil sedikit bagian dari bumi itu untuk bersuci. Bisa dia bertayamum. Ya, ini lagi-lagi salah satu fasilitas VIP hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa tuh? Yang ketiga. Yang keempat, wa uhillat liyal maghanim. Wa uhillat dari kata ahalla. Ahalla ini artinya dihalalkan.
dan dihalalkan bagiku al-maghonim. Maghonim ini apa? Gonimah. Gonimah itu apa? Harta rampasan perang. Ternyata Pak, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad tidak bisa menikmati yang namanya harta rampasan perang. Kenapa? Kata Al-Imam Al-Khattabi ada dua. Yang pertama, ada sebagian umat yang nggak diizinkan jihad sama sekali, nggak boleh jihad sama sekali. Ya gimana mau ada harta rampasan perang, orang nggak boleh perang. Jadi tugasnya seumur hidupnya ibadah saja, nggak ada perang. Itu yang pertama kata Imam Al-Khattabi. Ya, ada umat yang boleh berperang, tapi tidak halal untuk menggunakan harta rampasannya. Kata Imam Al-Khattabi, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada umat terdahulu yang boleh perang. Selesai perang, ada harta rampasan yang berharga, langsung dilahap api. Allah perintahkan, hilang. Nggak bisa. Dilahap api. Ya. Tentang kisah api, lahap api ini udah banyak Pak. Termasuk kurban pertama kali, Qabil dan Habil itu kan. Dulu pertama kurban nggak pakai sembelih Pak, tapi ditaruh di lapangan, nanti dilahap sama api. Kurbannya begitu dulu. Kurbannya Qabil dan Habil pertama kali di dunia ini. Makanya kalau sedang membahas tentang fikih kurban, kadang-kadang saya suka pancing. Kapankah kurban pertama kali disyariatkan dan dilakukan? Rata-rata orang bilangnya apa? Zaman Ibrahim, gitu kan? Zaman Ibrahim ketika dia menyembelih Ismail. Padahal kurban pertama kali dilakukan oleh Qabil dan Habil untuk mendapatkan keputusan Allah. Ya. Makanya ada ayatnya, fataqarraba qurbanan. Mereka mendekat kepada Allah dengan sebuah kurban. Kurban itu Qabil dan Habil. Gimana cara kurbannya? Taruh di situ hewan kurban atau hasil pertanian, ya. Kalau dulu Qabil itu hasil pertanian, taruh di lapangan. Kalau diterima Allah, nanti dilahap api, hilang. Itu kurbannya zaman dulu. Nah ternyata gonimahnya umat-umat sebelum Rasulullah begitu. Ada yang satu nggak boleh perang, ada yang satu boleh perang, tapi hartanya selesai perang tiba-tiba hilang, langsung dilahap api. Karena apa? Tidak dihalalkan. Tapi Rasulullah dan umatnya halal untuk mengkonsumsi gonimah. Boleh. Bahkan banyak gonimah-gonimah peperangan itu akhirnya dijadikan baitul mal untuk pemberdayaan ekonomi umat. Boleh, gonimah itu boleh. Ya, bahkan di dalam Quran ada ayat khusus yang membahas tentang gonimah. Juz 10 pertama itu, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ya, ketahuilah sesungguhnya gonimah bagi kalian dari sesuatu lillah, untuk Allah dulu, untuk Rasulnya, kemudian buat orang-orang yang berhak. Jadi itu ya. Yang kelima, ya kan? Wa u'titu asy-syafa'ah, aku diberikan syafaat. Maksudnya apa? Kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, maksudnya adalah Rasulullah mendapatkan fasilitas untuk memberi syafaat kepada umat. Syafaat ini Pak, artinya pertolongan. Jadi kalau bapak yang masih bingung, syafaat itu apa? Syafaat itu artinya pertolongan. Ya. Nah, apa yang dimaksud pertolongan? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan syafaat dari Nabi itu ada 3 bentuknya. Ya. Yang pertama, Imam Nawawi mengatakan apa? Nabi Muhammad bisa bantu orang di padang mahsyar. Itu syafaat yang pertama, kata Imam Nawawi. Jadi syafaat Rasulullah buat kita apa? Nanti di padang mahsyar
Rasulullah akan menolong kita dengan pertolongannya, asal kita betul-betul orang yang beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Ya, kalau ada orang yang minta syafaat tapi gak suka dengan sunnah, ya jangan mimpi. Kan ada orang tuh begitu, ngakunya umat Nabi Muhammad tapi sama jenggot anti betul, sama baju gamis anti betul, sama jilbab dia macam jijik sama jilbab, anak-anaknya tak boleh berjilbab, tapi minta syafaat, tidak akan dapat kau, bermimpi kau. Ya, tapi bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya benar-benar dapat syafaat. Yang pertama di mana? Di padang mahsyar. Itu kata Imam Nawawi. Kata Imam Ibnu Hajar, maksudnya apa? Maksud syafaat yang kedua adalah permohonan Nabi tidak akan ditolak ketika Nabi memohon ampunan dan pertolongan buat seorang hambanya di hari akhirat nanti. Jadi ketika Nabi bilang, ya Rabb, sa'id hadar rajul, bantu orang ini, gak ditolak oleh Allah, itulah syafaat. Dapat gak kita kira-kira ya? Makanya berusahalah mencintai dan mengikuti Nabi dalam segala kehidupannya, insya Allah dapat. Ya. Yang ketiga, maksud syafaatnya apa? Dia akan dibantu oleh Nabi dari neraka ketika dia diazab punya dosa, tapi dia punya iman sebesar biji dzarrah. Maka Nabi nanti akan tolong dia, angkat dia dari neraka dalam keadaan gosong, dimasukkan ke dalam nahrul jannah, sungai di depan surga, kemudian dia tumbuh lagi seperti tunas yang mau merekah. Nabi akan keluarkan itu orang-orang, tapi dipersyaratkan oleh Allah. Ya Muhammad, akhrij minan nar, engkau boleh keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, siapa saja yang di hatinya ada iman sebesar biji zarah. Nabi bisa. Nabi yang lain tak dapat fasilitas ini, Pak. Bapak pernah dengar hadis riwayat Tirmidzi, umat berbondong-bondong di padang mahsyar datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Musa, datang kepada Isa, minta pertolongan, tolong kami, wahai Nuh, tolong kami, wahai Isa. Apa kata nabi-nabi yang lain? Nafsi, nafsi, saya nggak bisa tolong kamu. Semua nabi menolak, tidak diberikan fasilitas memberikan syafaat. Terakhir umat sedang bingung, datang ke Nabi Muhammad, minta tolong kami ya Rasulullah Muhammad. Maka Nabi bilang, ana laha, saya yang akan lakukan itu, saya akan lakukan itu. Kemudian Nabi bersujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian yang luar biasa, tidak pernah kita dengar di dunia. Sampai Nabi tidak akan angkat kepalanya sampai orang-orang yang akan diberi syafaat itu diselamatkan. Nabi lain tak punya fasilitas ini, Pak. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini dulu 5 keistimewaan Nabi. Ada lagi, ada yang hadisnya 7, ada yang 6, banyak. Nanti kita lanjutkan. Yang